Gue pastikan ini adalah video yang kalian tunggu-tunggu selama ini. Sebab ini adalah video yang gue janjikan kemarin tentang teori baru gue menganalisa pertandingan dari patokan angka yang ada pada odds. Untuk masalah hasil, kalian bisa lihat sendiri pada result prediksi yang gue bagikan di akhir video. Kalian jadi bisa nilai sendiri bahwa teori baru ini worth it atau enggak untuk dipakai dalam analisa pertandingan sehari-hari yang mau kalian jadikan bahan taruhan. Menurut gue, tahap uji coba untuk teori baru ini udah cukup, sebab ini hasilnya selama gue uji coba kemarin. Menurut gue sih hasilnya amat sangat memuaskan ya gengs. Teori kali ini agak rumit dan perlu ketelitian, jadi tolong disimak baik-baik. Tapi gue mau cerita dulu sedikit tentang awal mula gue menemukan teori ini. Ini bermula dari rasa penasaran gue terhadap angka-angka odds yang disajikan Bandar. Entah kenapa gue amat sangat meyakini kalau angka-angka ini nggak hanya sekedar angka, melainkan kode tersembunyi dari Bandar untuk menggiring kita agar memilih tim yang salah. Nah, berawal dari rasa penasaran gue itulah, akhirnya gue mulai mencatat, jika bursa handicap seperempat, maka odds yang wajar pada X-nya berapa. Jika bursa odds setengah, odds yang wajar pada X-nya berapa. Dan begitu seterusnya sampai bursa handicap 1, maka angka odds normal pada X-nya berapa. Setelah beberapa bulan gue selalu mencatat itu, akhirnya pada saat ini gue dapatlah datanya. Data angka odds normal di masing-masing bursa handicap, mulai dari seperempat sampai 1 itu ternyata memiliki standarisasi yang berbeda-beda. Gue sih yakin lu semua masih pada pusing mencerna omongan gue di video ini dari tadi. Kita bahas dari definisi odds dulu aja deh ya. Odds adalah kumpulan angka-angka yang tersedia di dalam bursa taruhan. Biasanya menunjukkan peluang kemenangan suatu tim. Paham ya? Lalu kita masuk ke definisi X. X di sini berarti draw atau seri. Gue ambil dari jenis permainan 1x2. Nah, jadi gue meyakini bahwa setiap bursa handicap yang disajikan oleh Bandar selalu berkaitan dengan angka odds yang tertera di bursa X. Selama ini gue memperhatikan dan mencatat angka-angka standar atau normalnya pada odds X di setiap bursa handicap. Ini datanya tolong kalian catat ya gengs. Untuk bursa handicap seperempat, odds normal X-nya ada di angka 300 sampai 320. Bursa handicap setengah, odds normal X-nya ada di angka 330 sampai 350. Bursa handicap 3/4, odds normal X-nya ada di angka 360 sampai 380. Bursa handicap 1, odds normal X-nya ada di angka 390 sampai 410. Oke, kali ini cara mainnya simple. Kita tinggal mencari angka odds X yang nggak normal atau nggak wajar. Kita tinggal nyari bursa handicap yang memiliki angka odds X jauh di atas odds normal, seperti data odds normal yang gue jelaskan tadi. Nah, bagaimana cara menentukan bahwa odds itu nggak normal? Kita langsung masuk ke contoh kasusnya aja ya gengs, biar kalian juga jadi cepat paham. Contoh kasus yang pertama di sini ada di pertandingan antara Southampton melawan Brighton. Bursa handicap di sini menunjukkan bahwa Brighton diunggulkan dengan ngepur seperempat. Namun, ada yang janggal, yaitu bursa X-nya kali ini adalah 345. Ini adalah angka yang sangat tinggi jika kita berpatokan dari bursa X normal seperti yang gue sebutkan di awal yang hanya 300 sampai 320. Berhubung bursa X kali ini sangat besar, maka gue memutuskan untuk bertaruh dan memegang Brighton akan keluar sebagai pemenang. Dan hasilnya sesuai dengan dugaan gue. Brighton menang 1-3 dari lawannya Southampton. Kita masuk ke contoh kasus yang kedua, di pertandingan antara Arsenal melawan West Ham. Kali ini Arsenal ngepur 1. Jika kita berpatokan dari odds X normal yang hanya di angka 390 sampai 410, bursa X kali ini agak tinggi, yaitu di angka 435. Tanpa tunggu lama, gue langsung tarik gas dan bertaruh untuk Arsenal sebesar 35 juta. Dan hasil akhirnya sesuai dengan harapan. Arsenal menang telak dengan skor 3-1. Contoh kasus yang ketiga, di pertandingan Sunderland melawan Blackburn. Dengan bursa handicap seperempat dan dibarengi odds X yang ada di angka 335, jelas angka ini cukup tinggi. Maka nggak pakai lama, langsung aja gue hantam Sunderland dan pertandingan ini pun berakhir sesuai dengan dugaan gue, yaitu Sunderland keluar sebagai pemenang dengan skor 2-1. Dan contoh kasus yang terakhir ini ada di Liga Prancis, yaitu pertandingan antara Nimes melawan Guingamp. Guingamp diunggulkan dengan bursa handicap seperempat dan dibarengi bursa odds X-nya di angka 345. Angka odds X yang sangat tinggi untuk ukuran bursa handicap seperempat. Maka dari itu gue putuskan untuk bertaruh pada Guingamp dengan nominal 35 juta. Dan hasil pertandingannya Guingamp berhasil keluar sebagai pemenang dengan skor 1-2. Nah, begitulah kira-kira kurang lebihnya contoh kasus untuk teori kali ini dengan bukti-bukti taruhan gue. Sebab gue adalah orang yang ketika bicara selalu berisi. Semua omongan gue itu selalu ada bukti, nggak cuma asal bunyi aja. Silakan kalian nilai sendiri ya gengs. Kalau gue nggak yakin dengan teori gue, nggak akan mungkin juga gue sampai berani taruhan di limit 35 juta per tim. Ya intinya cara main kali ini, jika bursa odds X-nya jauh berada di atas odds pada umumnya, kemungkinan besar pertandingan tersebut akan dimenangkan oleh tim atas atau tim yang ngepur, sesuai dengan contoh kasus yang gue tampilkan tadi. Semoga kalian pada paham ya gengs. Kalau bicara peluang kemenangan, di sini gue nggak bisa kasih garansi bahwa cara ini akan selalu menang 100%, karena judi akan selalu memiliki risiko besar. Tapi kenyataannya ini adalah salah satu cara yang sering gue pakai ketika sedang menganalisa suatu pertandingan bola. Kalian mau pakai atau enggak ya terserah kalian. Gue hanya bisa berharap kalau kalian selalu diberi kemenangan dan dijauhkan dari website-website judi yang bermasalah. Sekian dulu video gue kali ini, sampai bertemu pada video selanjutnya.